Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, kita akan memulai dengan proyek kita brainstorming dengan topik peralatan penunjang dalam menghadapi COVID-19. Topik utama kita adalah wastafel dan tempat cuci tangan umum. Sebelum saya memulai kegiatan brainstorming ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6A terlebih dahulu. Yang pertama, partisipan 1 atas nama Insan Mukni Alimullah Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2005-0087. Yang kedua, partisipan 2, Adinka Cahaya Istami dengan nomor induk mahasiswa 2005-0091. Partisipan 3 atas nama Lilis Afriani dengan nomor induk mahasiswa 2005-0080. Partisipan 4 atas nama Aprila Giovanni Adib dengan nomor induk mahasiswa 2005-0086. Serta partisipan 5 Muhammad Isra dengan nomor induk 2005-0090 dan moderator saya sendiri Randi Edward Seranuan dengan nomor induk mahasiswa 2005-0076. Setelah kita mengetahui anggota kita, saya akan menyebutkan aturan dasar dari brainstorming yang perlu para partisipan ketahui. Yang pertama, dalam aturan dasar dari brainstorming yang pertama mengutamakan kuantitas atau jumlah ide yang muncul. Yang kedua, semua kritik dan saran disimpan untuk pemilihan ide terakhir. Yang ketiga, semua ide gila dapat diterima. Maksud dari aturan ini adalah ide macam apa saja akan ditampung untuk proses pemilihan. Dan yang terakhir, partisipan dapat membangun ide lanjutan dari ide yang telah disebutkan oleh partisipan lain. Oke, tiba saatnya bagi kita untuk memulai sesi brainstorming. Pada sesi brainstorming ini, yang pertama akan saya beri waktu 5 menit bagi para partisipan untuk memikirkan idenya masing-masing. Setelah waktu 5 menit yang telah diberikan kepada para partisipan, kita akan masuk ke penyampaian ide dan voting oleh para partisipan. Di sini ada 3 tahap yang harus dilewati oleh para partisipan dan saya. Yang pertama, penyampaian ide dari partisipan secara berurutan. Nanti akan saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, partisipan lain dapat membangun ide baru dari ide yang sudah ada dengan menggunakan menu raise hand. Nanti akan saya tunjuk satu persatu pula. Dan yang terakhir, menu voting atau pemilihan oleh partisipan secara berurutan. Nanti akan diberikan waktu 5 menit bagi para peserta untuk memilih ide mana yang paling disukai. Oke, mari kita mulai pada sesi yang pertama, sesi penyampaian ide partisipan secara berurutan. Di sini akan saya mulai dari partisipan 1 atas nama Insan. Mungkin ada ide dari saudara Insan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari saya itu ide yang pertama ya. Ide yang pertama itu menjadi membuat sensor otomatis biar kita tidak perlu kontak fisik dengan barang-barang yang mempunyai kompetensi dengan virus tersebut. Terima kasih. Oke, jadi hanya satu ide dari partisipan 1. Baik, untuk partisipan kedua atas nama Inka, waktu dan kesempatan saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide saya tuh pembuatan wastafel portable. Itu juga pembuatan wastafel portable itu menurut saya bisa untuk pencegahan atau minimalisasi penyebaran COVID-19 pada masyarakat. Terus dapat juga dicapai dengan penyediaan alat cuci tangan portable yang seperti kata Insan tadi tidak untuk saling sentuhan gitu dan intinya tidak menyentuh. Jadi pembuatan wastafel portable yang akan disumbangkan kepada mitra sebagai sarana pendukung itu juga dalam mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat guna pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu juga alat dan bahannya gampang kita temui. Gampang dijumpai gitu. Untuk alatnya pembuatan wastafel portable dan yang kedua dan bisa sebagai sarana pendukung untuk meminimalisasikan pencegahan penyebaran COVID-19. Oke, jadi hanya wastafel portable saja atau masih alat cuci tangan yang lain? Menurut saya itu sih. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke partisipan yang ketiga atas nama Lilis Afriani. Baik, Lilis, waktu dan kesempatan saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ataupun ide dari saya sendiri adalah wastafel tentang stainless steel. Nah, wastafel paling murah dan sederhana adalah wastafel tersebut, dan sangat efisien ditempatkan di mana saja, baik di tempat umum ataupun di tempat yang jarang didatangi orang-orang, sebagai sarana memaksimalkan dan menjaga kebersihan di mana saja dan kapan saja. Oke, saya izin bertanya untuk cara penulisan stainless steel-nya, stainless steel saja itu gimana sih? Gini. Apakah cara penulisan saya sudah benar? Dapat dilihat di layar. Stainless. Kayaknya stainless itu salah, Deran. Oke, Stainless, double S. Oke. Style-nya itu double A. Oke. Dengan alasan? Oke. Alasan dan sederhana. Bagaimana bisa diulang? Dengan alasan dan sederhana biar dapat dimudahkan Dan bisa digunakan di mana saja. Oke. Di mana saja. Oke. Apakah ada ide lain lagi atau bisa saya lanjutkan? Oke. Untuk partisipan 4 atas nama Fani, apakah ada ide yang ingin disampaikan? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya lebih memikirkan tentang tempat cuci tangan umum. Jadi fokus kepada tempat cuci tangan yang tidak menghabiskan banyak biaya untuk pembuatannya, sehingga bisa dibuat oleh masyarakat dan penempatannya bisa di mana saja. Kalau saya sendiri memikirkan tempat cuci tangan dengan penampungan air yang cukup besar, bisa menampung banyak air, dan air akan mengalir melalui pipa dengan beberapa keran yang terhubung dengan pipa tersebut. Untuk pembuangan air bekas cuciannya bisa menggunakan corong yang cukup besar yang dihubungkan dengan selang, dan langsung menuju parit sekitar tempat cuci tangan tadi. Jadi selain untuk pencegahan, masyarakat juga bisa membuat karena di sini tidak menghabiskan banyak biaya. Oke. Terima kasih. Jadi ide dari partisipan 4 dapat saya simpulkan tempat cuci tangan umum dengan penampungan besar dan pembuangan yang berhubungan langsung dengan parit atau saluran. Apakah benar? Iya, gitu. Oke. Tujuannya mudah dijumpai dan dapat dibuat oleh semua. Oke, dapat dibuat oleh masyarakat. Oke, akan saya lanjutkan ke partisipan 5. Isra, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti idenya partisipan 2, yaitu Inka, membuat wastafel portable dengan tong yang berukuran sederhana. Oke. Tidak lupa pula kita membuat poster tata cara mencuci tangan dengan benar dan bersih, agar masyarakat tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar dan bersih. Kurang lebih seperti itu. Dengan roster atau apa ya namanya? Petunjuk ya? Ya, petunjuk. Oke. Petunjuk agar masyarakat yang belum paham cara cuci tangan yang benar dapat mengerti. Oke. Masyarakat dapat paham. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, setelah muncul beberapa ide yang telah dikemukakan oleh partisipan 1 hingga partisipan 5, saya akan membuka sesi kedua dengan cara raise hand.
jika ada teman-teman dari partisipan 1 atau partisipan 5 yang ingin menambahkan atau melengkapi ide yang sudah ada. Di sini dapat kita lihat beberapa ide. Yang pertama, wastafel mempunyai sensor otomatis. Yang kedua, pembuatan wastafel portable. Yang ketiga, wastafel stainless steel yang dengan tujuan mudah, sederhana, dan bisa digunakan di mana saja. Yang keempat, tempat cuci tangan umum dengan penampungan besar dan pembuangan yang berhubungan langsung ke parit atau saluran. Dan yang terakhir, sama seperti partisipan 2, membuat wastafel portable, tapi ini dengan roster atau petunjuk atau cara memberikan atau tata cara cuci tangan yang benar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan raise hand. Di sini kita bisa menggabungkan, mungkin teman-teman ingin menggabungkan antara ide yang pertama dengan ide yang kedua. Contoh, wastafel mempunyai sensor otomatis, mungkin bisa ditambah dengan portable mungkin. Jika ada yang berminat, mungkin silakan raise hand. Oke, saya beri waktu hingga 10 detik. Saya ingin menambahkan nih, Ren. Oke, silakan. Kebetulan kan ide saya sama tuh, mirip banget sama si Isra. Jadi saya mau menambahkan bahan dan alat yang digunakan juga tuh cukup sederhana. Yang alat-alat dan bahannya itu saya lupa sebutin tadi, jadi saya sebutin sekarang. Alat dan bahannya itu besi siku, plat baja, terus wadah stainless, tangki air juga, pipa, selang. Adapun alat perakitannya itu seperti mesin las doang, sama mesin potong, itu doang. Oke, bisa diulang alat tambahannya? Besi siku, plat baja, wadah stainless seperti kata Lilis, tangkai air, pipa dan selang. Oke. Jadi di sini partisipan 2 setuju bahwa ada ide tambahan, yaitu pembuat wastafel portable dengan bahan besi siku, plat baja, wadah stainless, tangkai air, dan pipa selang. Oke. Apakah tidak ada tambahan dari saudara-saudari yang lain? Oke, jika tidak ada, saya akan memberikan kesempatan lagi. Apakah tidak ada lagi yang ingin menambahkan ide? Bisa digabungkan kok. Contoh, wastafel mempunyai sensor otomatis digabungkan dengan wastafel portable, atau bisa digabungkan lagi tempat cuci tangan umum dengan penampung besar plus dengan sensor mungkin. Oke, sekian mungkin. Oke, saya akan langsung ke voting apabila tidak ada yang ingin menambahkan. Oke, saya anggap tidak ada, saya langsung ke voting. Pada tahap ketiga akan dimulai voting oleh partisipan secara berurutan. Di sini saya akan memilih beberapa partisipan secara berurutan, mulai dari partisipan 1, partisipan 2, hingga partisipan 5, untuk memilih ide yang ingin dipilihnya atau yang menurutnya paling ideal. Di sini setiap partisipan hanya memiliki satu hak suara saja. Oke, saya akan memulai dengan menu voting yang pertama dari partisipan 1 atas nama Insan. Di sini saudara Insan ingin memilih ide yang mana? Kalau saya itu memilih idenya punyanya yang partisipan kedua, itu yang Adinka. Dia walaupun menghemat biaya juga gampangnya tuh buatnya tuh gampang gitu. Terus mengurangi biaya juga, minimalis biaya lah gitu. Makasih, sekian. Oke. Partisipan 1. Oke. Untuk partisipan kedua atas nama Inka, saya beri kesempatan untuk membeli ide yang menurut dia paling ideal. Kalau saya memilih ide saya sendiri. Oke. Atas nama Inka. Oke. Untuk partisipan ketiga, saya beri kesempatan untuk memilih ide yang menurut dia paling ideal.
Menurut saya adalah ide tentang dari saudari Inka karena idenya adalah ide paling bagus. Oke. Baik, sudah 3 suara. Partisipan 3. Atas nama Lilis. Oke, untuk partisipan 4, apakah ingin memilih ide yang lain? Fani? Menurut saya, ide dari saudari Inka adalah ide yang paling baik. Oke, sudah 4 suara. 4 atas nama Fani. Oke, untuk partisipan kelima, Menurut saya ide yang paling ideal itu sama seperti mereka berempat, yaitu ide Inka. oke, sini. Oke, partisipan 5. Oke, setelah kegiatan voting dapat saya simpulkan bahwa dalam ide brainstorming ini muncul beberapa ide yang sangat bagus dari partisipan 1 hingga partisipan 5, mulai dari wastafel dengan sensor otomatis yang bertujuan agar tidak ada kontak fisik. Yang kedua, pembuatan wastafel portable dengan bahan besi siku plat baja, wadah stainless, tangki air, pipa, dan selang. Yang berikut, ide dari partisipan 3, wastafel stainless steel, dengan tujuan mudah dan sederhana dan bisa digunakan di mana saja. Yang keempat, ide dari Fani, tempat cuci tangan umum dengan penampungan besar dan pembuangan yang berhubungan langsung ke parit atau saluran sehingga dapat dibuat oleh masyarakat. Dan yang terakhir dari partisipan 5, sama seperti partisipan 2, membuat wastafel portable dengan roster atau petunjuk agar masyarakat dapat paham. Setelah menu voting dapat kita ketahui dan kita putuskan bahwa ide yang paling ideal menurut para teman-teman dari kelompok 6A adalah ide dari partisipan 2 atas nama Inka dengan idenya sebagai berikut. Pembuatan wastafel portable dengan tujuan dapat meminimalisir penyebaran virus dengan ide tambahannya atau terbuat dari bahan besi siku, plat baja, wadah stainless, tangki air, pipa, dan selang. Baik, sekian dari kami kelompok 6. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih.